Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam edukasi dan inspirasi. Kembali ketemu dengan saya, Max Nata, di Koko Kongko bareng komunitas. Seperti biasa kita akan menghadirkan komunitas-komunitas yang ada di kota Solo dan sekitarnya. Akan kita ajak berbincang-bincang santai dan jangan lupa terus saksikan di TV 10 Koko setiap hari Jumat dan juga Senin di jam setengah 8 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Saat ini episode kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Difabel Berdaya Surakarta. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Yang di rumah juga sehat ya Bu ya. Teman-teman komunitas juga sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah sehat semua. Kita hari ini senang sekali kedatangan ibu-ibu yang mau ngobrol sharing bersama kita. Teman-teman yang hadir bersama kita hari ini ada Ibu Tati, selaku ketua dari Difabel Berdaya Surakarta, dan juga Ibu Pika selaku penasehat. Ini juga termasuk pendiri ya, foundernya Ibu Tati juga gitu. Sebelum akhirnya sekarang berkembang luar biasa. Bu, ini kan sedikit mungkin perlu kita ini ya sampaikan lagi kepada masyarakat bahwa teman-teman yang difabel itu juga memiliki hak yang sama, memiliki kemampuan yang sama seperti halnya yang ada di luar sana begitu ya, bahkan berdaya. Ini namanya adalah difabel berdaya. Tentunya ini teman-teman yang memiliki karya dan juga semangat juang yang luar biasa. Boleh diceritakan dulu Bu Tati deh. Bu, awal mulanya gimana nih? Ada apa ya, komunitas ini tergerak dari mana gitu Ibu? Kita awal mulanya itu kita dari beberapa teman-teman difabel berdaya itu kan yang memiliki usaha-usaha itu kebingungan ya Mas ya, bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk kita. Jadi kita tidak tahu dan kita belum mengenal namanya marketplace waktu itu. Jadi pada waktu itu saya ditawari dari Tokopedia itu mau diajari tentang bagaimana menjual produk lewat media sosial. Dari online situ, gitu ya? Ya, dari situ kita difasilitasi untuk belajar bersama-sama. Nah, dari situlah kita menggandeng Bu Pikat ini yang kebetulan punya tempat. Di situ kita kumpul-kumpul bareng lah dengan teman-teman yang memiliki usaha. Kopdar ya Bu? Iya, kayak kopdar lah. Kita kumpul bareng di sana, kita mengundang mentor dari Tokopedia, kita difasilitasi belajar bersama. Kemudian dari situ akhirnya seiring dengan waktu teman-teman mulai tertarik untuk bikin komunitas seperti itu. Jadi awalnya belum ada komunitas dulu? Belum ada komunitas, jadi kita masih ting pelencar lah istilahnya seperti itu ya. Belum jadi, ada wadahnya ya Bu ya? Jadi yang punya usaha ya jalan sendiri-sendiri gitu. Payu-payune ibaratnya kan seperti itu. Tapi seiring dengan waktu kita bisa menjalin sinergi dengan beberapa marketplace. Sampai sekarang ini Difabel Berdaya sudah bisa berkembang dan teman-teman juga sudah bisa ibarat menjual-jual produknya, walaupun dia tidak bisa kemana-mana, dia hanya bisa mainan HP, tetapi dia bisa berkarya dan bisa memasarkan produktif lewat, dan cuan ya Bu. Iya, tentunya seperti itu. Ini kalau boleh tahu awal mulanya tahun berapa Ibu? Waktu itu awal mulanya komunitas Difabel Berdaya. Kalau diresmikan itu tahun 2020. Itu diresmikannya. Ya, tapi awal mula pelatihan itu tadi kita udah pacaran dulu, jadi bahasanya pacaran Ibu. Masa pacaran. Jadi waktu itu kalau Mbak Tati itu punya mimpi kan, Mbak Tati ini punya mimpi dengan beberapa teman. Terus karena di Solo itu semua organisasinya organisasi sosial Mas, yang pertemuan 1 bulan sekali dan arisan, tapi tidak ada yang produktif. Hanya kumpul saja gitu. Saya kebetulan digandeng, terus yuk ayolah kita bersama gitu. Sekitar 6 bulan awalnya itu diundang pameran di Balai Kota kalau nggak salah ya Mbak Tati. Waktu itu ya dengan waktu itu Pak Wali Kotanya masih Pak Rudi, tempat kita untuk ikut pameran, buka stand di sana. Nah setelah itu baru kita bahas lebih detail, terus juga mimpi-mimpi kita apa, terus baru kita resmikan di tahun 27 Maret. 27 Maret 2020. Itu kan langsung ada himbauan yang langsung pandemi waktu itu ya. Baru di launching, baru disahkan
pandemi datang. Iya, betul. Rezekinya ya Bu ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini berkembang. Kalau ini dari namanya Surakarta, apakah keanggotaannya hanya Surakarta juga hari ini atau malah justru meluas ke sekitar nih, kabupaten kota sekitar gitu Bu Tati? Kalau awal mulanya memang kita di Surakarta ya, karena teman-teman di Surakarta itu banyak yang punya usaha tapi dia nggak bisa menjual. Terus dari lama kelamaan dari kita sering berkembangnya karena ada pelatihan-pelatihan itu, jadi yang dari luar Solo pun juga tertarik gitu loh, ikut bergabung. Iya, ikut bergabung. Jadi sekarang itu di Solo Raya, namanya sekarang Difabel Berdaya Solo Raya ya. Kalau awalnya Surakarta, sekarang di Solo Raya. Jadi yang dari Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten itu banyak. Wonogiri ada juga Ibu? Ada. Oh, berarti memang mencakup seluruh kabupaten dan kota di wilayah Surakarta atau Karesidenan Surakarta. Kalau untuk anggotanya Bu, ini berapa ini teman-teman yang tergabung di komunitas ini? Anggotanya itu sekarang sudah di atas 300-an lebih Mas. Wow, jumlah yang besar juga ya. Berarti apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan ini juga sepertinya sudah besar juga. Iya. 300 lebih. Nah, 300 lebih ya UMKM semua, hampir semua punya UMKM. Wah. Karena memang sudah mandiri semua. Ini luar biasa ya sahabat TV 10, menjadi inspirasi dan juga semangat tidak hanya untuk teman-teman yang tergabung dalam komunitas Difabel Berdaya Solo Raya, tapi juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Tentunya kita juga harus berdaya terus-menerus, produktif terus-menerus. Nah, kalau ngomongin soal produktif dan berdaya, ini bagaimana sih caranya memberikan semangat nih sama teman-teman gitu. Kadang-kadang itu merasa mungkin merasa ada kesedihan atau merasa halkan yang lain yang perlu disuntik motivasi sama ibu-ibu yang sudah berpengalaman ini. Gimana? Selaku penasehat, gimana ngasih semangatnya itu, Ibu? Jadi kan inspirasinya Difabel Berdaya didirikan ini kan kita pengen punya satu kelompok ya, satu organisasi yang sehat, dan bukan hanya organisasi sosial saja, tapi organisasi yang produktif. Itu yang pertama. Dan ternyata itu diharapkan dan ditunggu banyak sekali Difabel. Karena selama ini belum ada organisasi yang memakai konsep ini, pemberdayaan ini. Nah, dalam perjalanannya itu persoalannya kita kita cari sebenarnya inti persoalannya itu sebenarnya apa, akar masalahnya. Dan mesti teman-teman itu di luar Difabel kaget. Inti masalahnya bukan soal ekonomi, tapi inti masalahnya adalah ketika mereka berusaha, mereka sedikit sekali mempunyai relasi sosial di luar Difabel, sehingga ketika melakukan usaha banyak sekali beban yang harus ditanggung sebagai biaya produksi, biaya marketing itu tinggi. Karena kan misalnya Mbak Tati ini kan catering ya, catering itu menspesialkan akikoh ya waktu itu, jadi untuk akikoh. Nah, dia harus bekerja sama bukan dengan Difabel Mas, karena dia harus butuh orang yang mempunyai mobilitas tinggi. Jasa-jasa yang lain ya? Iya, akhirnya inilah yang sangat disukai oleh teman-teman, karena Mbak Tati ini bukan hanya memfasilitasi antar Difabel, tetapi bagaimana Difabel dengan yang lainnya dihubungkan seperti bisa bersinergi, berkolaborasi. Itu yang menurut saya kelebihan Mbak Tati itu di membangun relasi sosial. Saya nggak tahu loh caranya gimana gitu, tapi luar biasa ya Ibu ya. Teman-teman yang di luar Difabel itu ketika diajak yuk bareng yuk dukung kami gitu, itu malah kaget gitu. Saya sering tiba-tiba diberitahu, Bu ini besok ada acara ini kerjasama dari misalnya dari Lazis Semarang. Waktu itu saya juga kaget, loh kok sudah bisa gitu ya. Bisa, sampai sekarang rutin ya Mbak kerjasama itu rutin. Terus ke pengusaha juga Mas, saya nggak tahu dia punya pilot apa ya. Tapi itu pengusaha itu banyak yang mendukung kegiatan kami. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman ketika teman-teman membangun relasi sosial dengan yang non Difabel. Mereka memiliki keyakinan yang tinggi. Itu yang perlu dibangun. Itu baru kita ketemu, kita sering ngomong, oh ternyata bukan, dulu kita bayangannya mau menyediakan
Apa itu? Bersama gitu ya, modal bersama terus gini. Tapi ternyata bukan itu ya. Ketika mereka semakin terbuka luas jaringannya, dan bukan hanya difabel saja, dan saya itu salut dengan teman-teman yang di luar difabel bekerja dengan kami. Salutnya apa? Mereka sudah tidak melihat bahwa kami itu adalah masalah. Mereka melihat bahwa kami orang punya kapasitas. Setara gitu ya Bu ya, punya kapasitas yang sama. Menghargai kami loh. Jadi mereka, maaf nggih, sebelum ada difabel berdaya, ini bukan nyombong. Kita itu mau ketemu saja misalnya dengan satu pengusaha di Solo gitu. Waktu itu ada sih dari Manahan. Iya. Nggak maju mundur takut nanti ditolak. Tapi karena kurangnya percaya diri waktu itu Ibu. Ketika diperjuangkan teman-teman kita bisa masuk di grup itu, apa yang kita terima? Kita ditaruh di pojok, Mas. Grup difabel itu kayak dikelompokkan di pojok gitu. Pojoknya belakang lagi. Waktu itu ya Ibu ya. Itu sudah kita terima bertahun-tahun di Solo, Mas. Nah, tapi sekarang ini ketika kita dengan difabel berdaya ini dan Mbak Tati yang memandu ini, kita bisa sama bener equal, sama pengusaha ya bisa. Ini menarik ya sahabat TV 10. Jadi di mana masyarakat mungkin sebagian yang dulu masih menganggap bahwa difabel itu mungkin beda atau kapasitasnya tidak sesama gitu. Hari ini alhamdulillah puji syukur ini sinergitas antara difabel dan non difabel ini sudah sangat luar biasa dan sama-sama memiliki kapasitas yang bisa sama-sama kerja. Kami sangat senang sekali itu di situ titiknya. Artinya bahwa kita sebenarnya kan rodok sombong juga. Yuk kita buktikan sih sebenarnya difabel itu sebenarnya hanya kaki yang bermasalah. Ya kan? Kalau seperti saya kan hanya kaki yang bermasalah. Maaf Ibu, nanti akan kita lanjut lagi. Ya. Sepertinya ini semakin seru. Saya juga nggak tahan dengernya. Sahabat TV 10 jangan kemana-mana, tetap di Koko bareng komunitas. Masih di Kongko bareng komunitas bersama saya Max Nata, dan untuk edisi kali ini bersama difabel berdaya Solo Raya. Tadi sempat saya sebutkan Surakarta, sekarang diganti dengan Solo Raya karena anggotanya sudah menyeluruh di Karisidenan Surakarta ya Ibu ya. Menarik, kita kembali ke Bu Pika. Bu Pika ini saya lihat dari pertama ketemu tadi Bu, dari sebelum on frame ini semangat gitu, menggelora. Itu nyampe ke saya loh Bu, semangatnya Bu. Meskipun saya sebelum ini ada kerjaan dan kayaknya saya kelihatannya kurang fresh gitu, tapi saya dengan melihat senyum Ibu itu nyampe ke saya. Saya jujur ini Bu, saya jarang ngomong seperti ini, tapi beneran sampai semangat Ibu, luar biasa. Semoga beneran nyampe ke saya semangatnya Ibu ya. Semoga saya juga selalu semangat seperti Ibu. Ini malah curhat ya sahabat TV 10. Boleh dilanjutkan. Tadi semangatnya, kemudian sinergitas antar difabel dan non difabel sudah dianggap seperti tidak difabel karena memang memiliki kapasitas dan daya yang sama ya Bu ya. Iya betul. Itu yang hari ini dirasakan sama teman-teman. Iya. Pede banget ya. Nggak apa-apa, memang seperti itu. Kalau dalam setiap acara itu yang selalu kita tampilkan itu semangat. Jadi kita kalau dulu kan dilihatin orang ya Mas, mereka itu berpikir ini siapa gitu. Kalau kita sekarang malah actingnya pengen dilihat orang. Saking pedenya. Iya, saking pedenya. Karena apa? Kalau disabilitas ya, kecacatan itu kita kemasnya harusnya menjadi kelebihan kita. Wah, ini kita menarik ya. Falsafahnya difabel berdaya beda dengan yang lain. Jadi kita menjual kaki ini atau kakinya Mbak Tati dan teman-teman yang difabel ini adalah menjadi kelebihan kita itu. Kalau yang lain kan tidak boleh, tapi kita menjual kelebihan ayo kita. Semangat gitu, berdaya sama-sama.
Nah, untuk biar kita bisa menjual, itu yang dilakukan di Fabel Berdaya, kita selalu meningkatkan kapasitas anggota. Itu lah, kapasitas itu sering kita lakukan itu dengan outbound, tapi di training kita baru outbound. Pokoknya di luar, yang harus orang luar itu melihat gitu loh Mas. Bukan yang orang kita harus di dalam. Seperti itu kan kita disembunyikan di dalam. Kalau ini enggak. Yuk kalau justru malah ayo keluar gitu ya. Iya, dan membuat orang yang non difabel bingung ya. Tapi itu menambah percepatan penghargaan non difabel kepada kita gitu. Lah inspirasi itu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak difabel, yang itu memang sudah dengan inklusi, kita dibuka, kita tidak lagi eksklusif tapi kita inklusi gitu. Baik. Ya, itu yang dampak dari inklusi itu yang dibawa, pesan yang dibawa oleh Difabel Berdaya adalah bahwa kita juga harus mengedukasi dan menginspirasi, tidak seperti yang dulu. Kita selalu diedukasi, diinspirasi. Sekarang waktunya untuk tampil, untuk memberikan inspirasi ke masyarakat, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Maka salah satunya adalah kita ada di sini ya Bu ya, hari ini gitu. Adalah bagian dari inspirasi dan edukasi kepada masyarakat itu ya Bu ya. Semoga memang ini menjadi apa ya, suatu hal yang membanggakan buat teman-teman semuanya. Kaitannya dengan pengembangan SDM yang ada di teman-teman Difabel Berdaya. Ini kegiatannya tadi bentuknya apa saja Ibu? Boleh Bu Tati menceritakan? Kalau kegiatannya itu kita ada kegiatan sosial juga ya. Jadi kegiatan sosial itu kita lebih ke outdoor Mas. Jadi biar orang-orang luar itu sebelum mengenal difabel itu seperti tampil apa. Gitu ya. Kayak kemarin terakhir kita apa itu Ibu? Dahar gratis itu kita ada wisata bahagia Difabel Berdaya. Jadi teman-teman yang pakai kursi roda itu kita ajak untuk piknik di pantai. Jadi dengan cara mereka mbuh kepiye yang penting iso tekan pantai. Jadi ada yang lesot, ada yang berangkang, ada yang itulah biar orang-orang itu juga melihat ini loh ada orang-orang seperti ini. Jadi kita kayak apa ya? Ya mengedukasi mereka bahwa kita juga butuh refreshing, kita juga butuh seperti pada umumnya gitu. Seperti itu. Jadi dengan cara mereka yang penting mereka bisa bahagia bersama kan seperti itu. Sebelumnya itu ada training kepemimpinan ya. Ada training juga, kita juga difasilitasi dari pemerintah Kota Surakarta ya. Jadi lewat dana hibah itu untuk kegiatan peningkatan kapasitas organisasi. Jadi ada kemarin itu kita kerjasama dengan BP POM itu terkait dengan keamanan pangan keluarga. Kemudian kita juga sering ada outbound. Terus kita juga sebulan sekali itu kita ada pengajian bersama teman-teman difabel dan orang tua difabel itu di mana Ibu? RC Solo, jadi di Masjid Asyifa Sentra Terpadu Profesor Dr. Soeharto. Oh baik. Itu 1 bulan sekali. Jadi memang mendapatkan fasilitas dari masjid untuk digunakan teman-teman juga. Kerjasama dengan Dahar Gratis. Oh kerjasama dengan Dahar Gratis, baik. Kita diberikan fasilitas untuk mengadakan kegiatan kerohanian ya, istilahnya seperti itu 1 bulan sekali di Masjid Asyifa seperti itu. Jadi selain itu kita juga untuk pengembangan SDM seperti ini kita juga beberapa kali diundang pemerintah kota ya untuk diajak pelatihan-pelatihan terkait dengan marketplace, terkait dengan menambah vokasi. Jadi untuk keterampilan terus kita kembangkan. Ini seperti juga terlihat yang ada di depan kita ya, Bu Tati ya. Ini adalah beberapa, tidak semua ya sahabat TV 10, belum kita bawa semua karena banyak sekali tentunya. Ini bagian dari produktivitas teman-teman difabel ya Ibu ya. Kalau di sini ada tas rajut ya menyebutnya ya, betul. Ada tas rajut, kemudian ada gantungan kunci. Ini adalah hasil dari pemberdayaan teman-teman yang ada di Difabel Berdaya. Kemudian kalau ini ada tas rajut, ini bilangnya juga sama, tas rajut hanya bahannya yang berbeda ya. Ini fungsinya juga berbeda. Ini ada HP, gantungan HP itu untuk anak-anak muda itu. Iya betul. Kemudian kalau di sini kita lihat ini ada minyak ya Bu ya. Iya. Minyak untuk nyeri sendi. Ini bisa didapatkan di mana sih Bu? Kalau misalkan kita mau pengen kebetulan yang produksi ada di samping saya sendiri. Ya, ini Ibu Pika ya. Pika, luar biasa. Ini adalah hasil dari Ibu Bika sendiri atau sama teman-teman Ibu?
Itu saya masih hanya baru mengajak 2 teman saja. Karena kemarin itu kita juga dapat pelatihan ini untuk produksi minyak galur gitu ya. Terus akhirnya ini kita muncullah produk ini begitu ya. Tapi baru rencananya sih mau ditularkan ke teman-teman yang lain. Ya, ke teman-teman yang lain yang kalau bisa sih Solo Raya. Tapi mungkin masih sekitar 3 bulan lagi. Karena kebetulan yang ngasih training ini lagi di Jakarta. Oh begitu. Dia juga pengusaha. Baik. Terus kebetulan baru membuka usaha di Jakarta, usaha baru. Jadi menunggu beliaunya untuk memberikan training. Kalau kaitannya dengan produk-produk yang lain dari teman-teman yang lain, ini apa saja yang hari ini tidak dibawa ke sini? Ada apa sih? Ya, ada boleh fashion, disebutkan? Ada kuliner juga ada. Oh fashion ya, ada. Kuliner ada. Batik begitu? Mereka kebanyakan produksi terus dijual. Kayak oh gitu. baik. Ya. Terus yang jasa juga banyak kayak bengkel, modif motor roda 3 itu. Baik. Juga banyak teman-teman yang punya keterampilan. Kalau kuliner seperti apa Ibu? Kuliner itu ada yang jualan angkringan, ada yang jualan bakmi toprak, ada yang jualan bakso, itu juga ada. Banyak ya produknya ya. Ini memang sinergitasnya berarti semakin bagus, semakin kesini ya Ibu ya. Nah untuk apa rencana kedepannya atau program-program yang akan datang nih, apa nih Ibu boleh di-share ke teman-teman yang ada di rumah, barangkali nanti wah saya pengen bersinergi nih sama teman-teman komunitas yang ada di difabel berdaya. Barangkali kalau tadi Bu Tati kerjasama sudah dengan non difabel, barangkali dengan ini nanti banyak masyarakat yang terbuka, oh ternyata saya bisa kerjasama Bu Tati, ternyata saya bisa nih kerjasama dengan Bu Pika ataupun mungkin teman-teman yang lain gitu. Apa nih kegiatan yang akan datang? Terdekat atau apa lagi gitu yang mau dikerjakan Ibu? Kalau yang terdekat itu kita kan sekarang ini sedang berpikir ada sekretariat, ya. Baik, kantornya begitu ya. Itu kan sekarang kan ada di Butati, itu sangat timur sekali lah. Kita baru berpikir mungkin di area Manahan, agak tengah ya, gitu ya. Ibu Tati di mana Ibu? Saya di Pucang Sawit. Oh iya. Jadi memang agak timur ya. Kita mau cari yang tengah dulu, terus nanti kita akan membuat itu yang tokonya online sama offline itu akan kita hidupkan gitu. Supaya nanti produknya bisa dikumpulkan, bisa dikenalkan sama siapapun betul. Yang mau bergabung. Iya gitu. Betul itu. Jadi ini juga semoga yang ada di luar sana barangkali ada yang pengen support, boleh ya Bu ya. Mau kerjasama silahkan, sangat boleh. Barangkali nanti ada yang di sekitaran Manahan, oh Bu saya punya lokasi nih guys, strategis ya, di Manahan, di tengah-tengah kota, nih boleh nih dipakai buat teman-teman difabel berdaya supaya bisa lebih dikenal lagi. Kalau di Manahan kan memang senternya juga ya, termasuk di Jalan Adi Sucipto ya Ibu ya. Wah ini luar biasa ya sahabat TV10. Ini adalah edukasi dan juga inspirasi. Seperti tagline kita di TV10 Ibu. Semoga hari ini bisa memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat yang menonton. Terima kasih Bu Tati, terima kasih Bu Pika. Serasanya kok sebentar sekali ya Bu ya ngobrolnya. Tapi acara ini harus kita akhiri karena memang acaranya tidak terlalu panjang. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi, dan semoga siapa tahu teman-teman yang ada di rumah atau kita juga bisa bersinergi sama teman-teman difabel berdaya Kota Surakarta dan sekitarnya. Demikian ngobrol-ngobrol kita, ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu Tati dan juga Ibu Pika dari Difabel Berdaya Solo Raya. Terima kasih sudah mampir, dan juga buat teman-teman yang ada di rumah, semoga hari ini menginspirasi. Salam edukasi dan inspirasi dari saya Max Nata, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Koko edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.